Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Ahmad, SPD, MPD. Nah, di dalam video ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis pengetahuan. Nah, sebelum membahas materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Rizky Batar Nurman, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1 Semester 4. Sebelum masuk ke inti materi, itu jenis-jenis pengetahuan, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu pengetahuan. Nah, dan juga teman-teman pastikan penasaran mengenai apa sih itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu berasal dari kata yang bahasa Inggrisnya itu knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan itu merupakan istilah yang biasa digunakan oleh manusia untuk mengetahui sesuatu hal. Pada dasarnya, pengetahuan itu diperoleh oleh rasa ingin tahu manusia yang diperoleh dengan cara bertanya dan mendapatkan pengetahuan itu oleh jawaban yang diterimanya. Di dalam filsafat ilmu, pengetahuan dikatakan benar apabila telah memenuhi kriteria kebenarannya. Nah, adapun teori yang termasuk dalam kriteria kebenaran filsafat ilmu, yang pertama itu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai teori koherensi. Teori koherensi merupakan suatu pengetahuan yang dianggap benar apabila pengetahuan tersebut koheren dengan pengetahuan yang ada sebelumnya dan sudah dibuktikan kebenarannya. Misalnya itu di dalam pembelajaran matematika. Hal ini biasanya disebut dengan sifat deduktif. Teori korespondensi yaitu suatu pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan tersebut mempunyai hubungan dengan suatu kenyataan yang memang benar adanya. Teori ini didasarkan pada fakta empiris, sehingga pengetahuan tersebut benar apabila ada fakta-fakta yang mendukung bahwa pengetahuan tersebut benar. Dengan demikian, kebenaran di sini didasarkan pada kesimpulan deduktif. Teori pragmatis yaitu pengetahuan dikatakan benar apabila pengetahuan tersebut terlihat secara praktis benar atau memiliki sifat kepraktisan yang benar, yang dimana pengikut teori ini berpendapat bahwa pengetahuan itu benar apabila kegunaannya praktis. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu jenis-jenis pengetahuan. Nah, a few moments later. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih itu pengetahuan langsung. 2 hours later. Kita masuk ke inti materi, itu jenis-jenis pengetahuan. Nah, pengetahuan ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu pengetahuan langsung, pengetahuan tidak langsung, pengetahuan indrawi, konseptual, partikular, dan universal. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pengetahuan tidak langsung. Pengetahuan langsung merupakan pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran, di mana kaum realis mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui itu sebagaimana adanya, khususnya perasaan yang berkaitan dengan realitas yang dikenal sebelumnya. Pengetahuan tak langsung merupakan hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman yang lalu mengenai apa yang kita ketahui dari benda eksternal yang banyak berhubungan dengan penafsiran dan pencerapan pikiran kita. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon
batu, kursi, atau objek lainnya masuk ke dalam pikiran kita melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan alam eksternal melalui indera lahiriah ini, akan tetapi pikiran kita tidak seperti klise foto yang bisa tersimpan selamanya di dalamnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang tidak terpisah dari pengetahuan indrawi, di mana pikiran manusia secara tidak langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi tentang objek dan perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Selanjutnya itu pengetahuan partikular, yaitu berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu atau realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan partikular itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu pengetahuan universal. Pengetahuan universal merupakan pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya itu agama dan filsafat. Itulah pembahasan mengenai jenis-jenis pengetahuan. Namun, ada pula jenis-jenis pengetahuan yang ditinjau dari bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, adapun yang termasuk jenis-jenis pengetahuan di sini, yang pertama itu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pengetahuan biasa merupakan pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang digunakan, yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, yang dimana seorang yang dulunya belum tahu tentang cara belajar satu hal dan setelah melalui suatu proses seseorang tahu tentang suatu hal tersebut, maka orang tersebut memiliki pengetahuan biasa. Selanjutnya yaitu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan lebih luas mengetahui kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Nah, pengetahuan ilmiah pada dasarnya merupakan usaha mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan sehari-hari yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran dengan menggunakan berbagai metode. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat merupakan pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki sampai di luar dan di atas pengalaman biasa. Pengetahuan filsafat biasanya berkenaan dengan hakikat sesuatu, sehingga kadang perbincangannya seputar hal-hal yang abstrak, sehingga penggunaan sebuah pengetahuan. Nah, objek pembahasannya itu selalu mengedepankan aspek ontologi, epistemologi, dan aksionologi. Nah, yang terakhir itu pengetahuan agama. Pengetahuan agama merupakan suatu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para nabi dan rasulnya, yang bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pemeluknya. Dengan menjadikan agama sebagai tolak ukur kebenaran, maka pengetahuan agama sangat syarat dengan nilai baik, buruk, dan salah. Sepanjang pengalaman pengetahuan tidak bertentangan dengan ajaran yang tertuang dalam kitab yang dipeperangi, maka pengetahuan itu dianggap benar. Hey, that's pretty good. Nah, baik, sekian pembahasan materi mengenai jenis-jenis pengetahuan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.